Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 1124-10748 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media sosial. Pada video kali ini saya akan membahas tema privasi kita, pilihan kita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang privasi. Yang pertama, apa itu privasi? Yang kedua, mengapa privasi itu penting? Yang ketiga, bagaimana data kita bisa terekspos? Yang keempat, bagaimana cara kita melindungi data-data pribadi kita? Yang kelima, apa dampak jika kita mengabaikan privasi? Yang pertama, apa itu privasi? Apa sih privasi itu? Privasi adalah hak kita untuk mengontrol siapa yang bisa tahu informasi dan data-data pribadi kita, serta data itu digunakan untuk apa. Dalam dunia digital, informasi pribadi kita adalah yang pertama ada nama, lokasi, bahkan situs web yang pernah kita kunjungi. Mengapa privasi itu penting? Karena privasi adalah salah satu aset pribadi milik kita yang berharga. Di dalam privasi itu mengandung informasi pribadi yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pinjaman online dan judi online. Bagaimana data diri kita bisa terekspos? Ada beberapa hal. Yang pertama, dari aplikasi dan web. Seringkali aplikasi meminta akses mikrofon, kamera, bahkan lokasi tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, berbagi informasi. Berbagi informasi seringkali kita mengepost video atau foto di beberapa platform dengan alamat. Nah, itu bisa jadi alasan data pribadi kita diambil. Yang ketiga, ada phishing. Phishing atau link atau tautan yang bahkan bisa dikirim oleh sang penipu ke korban. Dan itu bisa membuat data-data pribadi kita diambil oleh penipu. Dampak dari pengabaian privasi. Jika kita mengabaikan privasi, kita bisa menghadapi masalah-masalah serius. Salah satunya adalah pencurian identitas. Pencuri bisa menggunakan informasi data pribadi kita untuk membuka akun atas nama kita, bahkan melakukan transaksi, bahkan merusak reputasi kita. Berikut adalah langkah-langkah untuk kita mengatur pengaturan privasi. Yang pertama adalah dari beberapa platform dan media sosial yang kita gunakan selama ini. Kita bisa mengatur siapa yang bisa melihat akun kita. Yang kedua, ada password. Password yang kuat terdiri dari beberapa kata-kata atau bahkan angka dengan kombinasi gabungan yang kuat. Jangan mudah terjebak phishing. Hati-hati dengan pesan yang meminta kode OTP, nomor rekening, bahkan password. Biasanya ciri-ciri phishing itu adalah dikirim dari WhatsApp, bahkan email. Nah, itu meminta kode-kode seperti password, kode OTP. Jangan berikan kode OTP kita kepada siapapun jika kita tidak memverifikasi aplikasi. Cara kerja phishing. Cara kerja phishing yaitu menggunakan metode manipulasi dan rekayasa sosial untuk mengelabui korbannya. Selalu update perangkat lunak Anda karena perangkat lunak itu bisa melindungi Anda dari virus malware, ransomware, bahkan eksploitasi. Bahkan bisa melindungi Anda dari virus spyware. Gunakan VPN. VPN itu bisa melindungi atau menyembunyikan alamat IP address kita sehingga kita tidak bisa dilacak oleh orang yang melakukan serangan cyber kepada kita ketika kita sedang melakukan pencarian atau di website yang berbahaya. Hapus data yang tidak diperlukan. Hapus cache atau sampah yang ada di Google Drive atau ada di penyimpanan cloud Anda karena itu bisa menyebabkan kebocoran data privasi Anda. Selain itu, data pribadi yang terungkap bisa dijadikan untuk tujuan yang lebih buruk lagi seperti perundungan siber, pemerasan, bahkan penipuan. Penanganan jika terjadi phishing atau kebocoran data privasi di akun kita. Yang pertama, identifikasi data bocor. Yang kedua, ganti kata sandi. Yang ketiga, pantau aktivitas akun.
Jika akun memposting hal-hal yang tidak baik di media sosial kita, maka bukukan akun secepatnya. Dan gunakan aplikasi security, antivirus, dan lain-lain seperti VPN dan semacamnya. Hak atas privasi. Individu memiliki beberapa hak terkait privasi, antara lain yang pertama ada hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi kita digunakan. Yang kedua ada hak untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data pribadi. Yang ketiga ada hak untuk menolak penggunaan data untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis privasi. Yang pertama ada privasi informasi yang berisi hak untuk mengontrol data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Yang kedua ada privasi komunikasi, hak atas kerahasiaan komunikasi termasuk email, pesan teks, dan panggilan telepon. Yang ketiga ada privasi fisik, hak untuk menjaga ruang pribadi dan properti dari gangguan atau pengawasan tanpa izin. Yang keempat, ada privasi lokasi, yaitu perlindungan atas data lokasi individu. Yang kelima, ada privasi identitas, perlindungan terhadap identitas individu agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Selanjutnya ada undang-undang tentang privasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya untuk melindungi hak privasi individu, menjamin keamanan data pribadi, dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada memberikan kerangka hukum bagi pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Selanjutnya ada hak subjek data pribadi, ada kewajiban pengendalian data. Selanjutnya ada juga pendapatan persetujuan eksplisit dari subjek data, memberikan transparansi tentang penggunaan data pribadi dan menjamin keamanan data yang dikelola. Sanksinya adalah denda administratif hingga pidana penjara bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan data. Selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal terkait privasi, Pasal 26. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pasal 30-33 melarang akses ilegal ke sistem elektronik termasuk pencurian data. Sanksinya adalah hukuman pidana bagi pelaku yang melanggar privasi dengan tindakan seperti pencurian data atau akses ilegal. Selanjutnya ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal terkait Pasal 29. Setiap orang berhak atas perlindungan privasi, keluarga, rumah, dan korespondensasi. Ingat, privasi kita adalah pilihan kita. Dengan langkah-langkah sederhana namun efektif, kita bisa melindungi diri kita dari berbagai resiko yang bisa mengancam privasi kita. Jadi, mulai sekarang, mari lebih bijak dalam mengolah data pribadi dan selalu memeriksa pengaturan privasi di perangkat kita. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga diri kita dan informasi pribadi kita tetap aman. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua menjadi lebih sadar akan pentingnya privasi di dunia digital. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang tahu bagaimana cara melindungi privasi mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.